قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kali ini kita akan mengangkat sebuah video. Ini video dari dua orang wartawan senior. Ya, yang pertama ada Ibu Agi Beta dan juga ada Bapak Hersubeno Arif. Ya, keduanya ini adalah wartawan senior kaum muslimin yang pada saat ini ya gencar membongkar gerakan orang-orang Yahudi di Indonesia yang sepertinya gerakan mereka ini sudah menggurita kaum muslimin ya. Gerakan mereka itu begitu masif, begitu sistematis ya, sehingga mereka ini bisa masuk ke dalam organisasi ya, ke dalam lembaga yang strategis ya kaum muslimin ya. Sehingga gerakan-gerakan mereka ini sulit untuk bisa diketahui ya oleh banyak orang kaum muslimin. Akan tetapi alhamdulillah kemarin kaum muslimin, setelah terbongkar 5 orang dari tokoh NU yang berkunjung ke negeri Israel bertemu dengan presiden Yahudi, ya akhirnya terkuak kaum muslimin ya. Akhirnya terkuak gerakan orang-orang Yahudi, gerakan orang-orang Israel yang ada di Indonesia. Dengan siapa mereka ini bekerja sama dengan orang-orang, bahkan organisasi yang ada di Indonesia kaum muslimin. Dan ternyata bukan hanya orang-orang yang ada di Nahdlatul Ulama saja kaum muslimin yang bekerja sama dengan orang-orang Israel. Ternyata Masjid Istiqlal pun ya sudah dijadikan tempat untuk pengkaderan ulama yang katanya itu adalah ulama Masjid Istiqlal. Akan tetapi ternyata ketika pengkaderan, narasumbernya itu adalah orang Yahudi. Bahkan orang nomor 1 kaum muslimin ya. Bahkan orang nomor 1 di jajaran EGC ya. Itu adalah lembaga yang punya hubungan erat dengan orang-orang Israel kaum muslimin ya. Dan tanpa panjang lebar kaum muslimin, langsung saja kita simak bagaimana penjelasan mereka tentang gerakan orang-orang Yahudi ya, yang sudah masuk ke Masjid Istiqlal kaum muslimin ya. Bahkan Masjid Istiqlal ini dijadikan tempat untuk sebuah seminar yang namanya PKUMI, Pendidikan Kader Ulama Masjid Istiqlal. Akan tetapi narasumber yang didatangkan adalah orang tertinggi di sebuah organisasi milik Yahudi yang ada di Indonesia kaum muslimin ya. Coba kita langsung saja simak videonya kaum muslimin. Jadi Mbak Agi, kalau kita kita cermati dari perkembangan terbaru ini, peristiwa kunjungan 5 kader NU ke Israel itu kemudian membuka semacam tabir jaringan penetrasi kelompok Yahudi gitu ya ke di Indonesia gitu. Dan rupanya mereka sekarang ini menggunakan sasarannya kelompok umat Islam, dan terutama karena Nahdlatul Ulama ini dianggap bukan dianggap ya, karena dia ini adalah ormas Islam terbesar di Indonesia, jadi NU yang jadi target ya, kelihatannya begitu ya Mbak Agi ya. Walaupun NU sendiri sekarang kelihatannya sikapnya sangat keras, karena ya kalau PBNU bahkan memecat 4 orang yang terlibat dalam kegiatan itu, dan juga terlibat dalam organisasinya Yahudi di Indonesia gitu ya Mbak Agi. Sementara kalau PBNU mengultimatum lah begitu ya kepada 5 orang yang pergi ke Israel kemarin, mau mundur atau dipecat gitu, atau diberhentikan gitu ya Mbak Agi, perkembangan terbaru ya. Iya Mas Ersul, karena memang PBNU ini dikenal sebagai organisasi Islam terbesar tidak hanya di Indonesia tapi di dunia begitu kan. Jadi sehingga ini sepertinya menjadi target begitu dari kelompok Israel, pro Israel begitu ya, dari organisasi, dan terutama saat ini yang mencuat ini nama dari American Jewish Community itu Mas Ersul, yaitu AJC, karena memang salah satu petingginya dari mereka Dr. Ari Gordon itu yang ternyata sekarang ini secara masif keliling begitu ya di Indonesia. Ya.
Iya. Iya. Dan memang ketemu dengan komunitas-komunitas ini dan masuk di kampus-kampus Islam ya Mbak, di IAIN, di Al Khairat begitu ya, dan juga kemarin yang paling ramai di Istiqlal ya, dan tapi Istiqlal dibatalkan ya Mbak Agi ya. Iya, Istiqlal ini dibatalkan yang tanggal 17 Juli hari Rabu kemarin ya Mas Hersu. Tapi ternyata kemudian terungkap Mas Hersu bahwa satu pekan sebelumnya, yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Juli, ternyata Ari Gordon ini, tokoh dari American Jewish Community ini, sudah hadir di Istiqlal dan dia memberikan pengajaran sebagai sebagai tamu lah, sebagai dosen tamu begitu ya. Dan dia memberikan pelajaran itu tentang pengaderan begitu Mas Yesus, pengaderan ulama Islam. Ini dan tentu saja yang dibicarakan pengaderan ulama Islam. Iya, betul Mas Hersu. Karena memang ini seperti pelajaran yang sudah advance gitu ya, kalau saya lihat Mas Hersu. Jadi memang di situ yang menyelenggarakan juga memang dari bawah organisasi yang ada di dalam Istiqlal sendiri begitu. Tapi saya herannya kenapa ini ditutup-tutupi begitu ya. Bahkan ini kan Kiai Haji Nasaruddin Umar begitu sebagai imam besar dari Masjid Istiqlal itu kan kemarin sudah memberikan pernyataan Mas Hirsu ketika yang tanggal 17 hari Rabu rencana seminar dari Ari Gordon ini dibatalkan. Dia bahkan Nasaruddin Umar bahkan mengatakan bahwa itu bukan dibatalkan, tapi memang rencananya tidak ada. Dia bilang seperti itu. Yang menarik ini Mas Hersu, ini apa yang dinyatakan oleh Nasaruddin Umar bahwa dia tidak tahu apa yang terjadi di Istiqlal begitu kan. Ini ramai betul ya di media sosial begitu. Di media sosial ramai betul begitu. Nah kaum muslimin, imam besar Masjid Istiqlal ini sangat patut untuk dicurigai kaum muslimin ya. Masa iya dia mengaku tidak mengetahui akan adanya acara seminar yang akan diselenggarakan di Masjid Istiqlal. Ya, apalagi acara tersebut mendatangkan narasumber yang jelas-jelas orang non-muslim ya. Ini jelas mustahil kaum muslimin kalau tidak diketahui oleh imam besarnya. Ya. Bahkan flyer acara tersebut pun sudah di-upload di media sosial milik Masjid Istiqlal, Voice of Istiqlal. Mustahil dia nggak ngerti itu, mustahil kaum muslimin. Ya. Coba kita baca beritanya kaum muslimin ya. Ini dari CNN Indonesia. Imam besar Masjid Istiqlal buka suara soal seminar tokoh Yahudi Amerika. Ini gambarnya Nasaruddin Umar. Ya. Imam besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menegaskan acara seminar yang menghadirkan Director of Muslim Jewish Relation American Jewish Committee AJC Ari Gordon tak pernah direncanakan. Kalau tak pernah direncanakan, kok bisa buat flyer? Ya. Bahkan di flyer jelas ada jadwalnya. Kan nggak mungkin nggak direncanakan kaum muslimin, ya. Ya, nah itu tanpa pemberitahuan saya. Mahasiswa kan libur ya. Ini nggak ada mahasiswa. Siapa yang mau ikut? Jadi nggak dibatalin. Memang nggak ada dalam perencanaan. Ini kata Nasaruddin kepada CNN Indonesia. Percaya kaum muslimin? Kalau kami nggak percaya. Ya, nggak percaya. Sama sekali nggak percaya. Ya. Nasaruddin mengatakan belum ada koordinasi dengan dirinya terkait digelarnya seminar yang mengundang Ari Gordon tersebut. Padahal ia menilai ide membuat seminar dengan mengundang para pakar di bidang terkait sangat baik untuk dilakukan. Ia pun tak mengetahui poster acara seminar yang akan diisi oleh Ari Gordon ini sudah beredar di media sosial. Padahal perencanaannya saja belum dilakukan. Ya kalau perencanaannya belum dilakukan, kok bisa ada jadwalnya, tanggalnya, jamnya, ya. Ya Allah, ini kalau orang bodoh, ya dibodoh-bodohi seperti ini, ya mungkin ngangguk-ngangguk saja, ya. Tapi ini orang seluruh Indonesia bisa mengakses. Ya, apakah orang seluruh Indonesia dinilai goblok semua, ya? Nah, itu saya nggak tahu siapa yang bikin poster, saya nggak tahu kata dia. Mungkin idenya bagus, ya profesor mau datang, tapi lagi libur gini. Nah, itu salahnya melakukan itu tanpa koordinasi dengan kita. Ini hal yang sangat mustahil kaum muslimin kalau tidak diketahui oleh imam besar Masjid Istiqlal ya terkait kegiatan di Masjid Istiqlal. Ya, ini sangat mustahil ya. Dan ungkapan Pak Nasaruddin Umar ini ya persis lah dengan ucapan Ketua PBNU kaum muslimin ya.
mengatakan tidak tahu menau, ya. Padahal nggak mungkin lah kelima orang pergi tanpa koordinasi. Itu mustahil. Ya. Apalagi sudah ada rundown. Ya. Untuk acara selama di sana berapa hari sudah ada. Bahkan surat tersebut sudah datang sejak beberapa bulan yang lalu. Jadi kalau Ketua PBNU mengatakan tidak mengetahui kepergian dari 5 anggota NU itu sangat keterlaluan nih kaum muslimin ya. Apalagi disebutkan atas nama pribadi. Ya, atas nama pribadi perginya rombongan. Ya, nggak mungkin pergi atas nama pribadi tapi berlima. Ya, dan siapa mereka kalau berlima ini pergi ke Israel, ya, pergi ke negerinya Yahudi tanpa membawa nama besar ormas mereka? Ya, siapa mereka bisa bertemu dengan presiden Israel? Apakah mungkin? Ya, ya kita bayangkan sajalah kaum muslimin, seandainya kita atas nama pribadi pergi ke Israel, bisakah menemui presiden Israel? Apalagi mau berbicara masalah Palestina. Itu sangat nggak masuk akal ya. Kalau orang bodoh dibodohi mungkin ya manggut-manggut saja ya. Coba kita lanjutkan videonya kaum muslimin. Dan kemudian dia menghadirkan apa ini namanya Director of Muslim Jewish Relation American Community atau komite begitu ya, Ari Gordon ini itu tadi dia tidak pernah direncanakan begitu. Nah, dia juga tidak tahu siapa yang bikin poster. Kalau kita kembali ke masalah itu lagi ya Mas Ersu. Nah, padahal ini poster tersebut atau ini ada di Voice of Istiqlal, ada di Instagramnya Voice of Istiqlal. Voice of Istiqlal ini adalah semacam organisasi lah Mas Ersu ya, menjadi semacam suara dari Istiqlal begitu, yang anak-anak muda ada di dalamnya begitu ya. Dan ketika Ari Gordon ini kemudian tidak jadi tampil di Istiqlal, yaitu karena ramenya memang betul ada ribuan begitu suara netizen begitu yang menyatakan bahwa ini harus digagalkan acara tersebut. Nah, ini ada permintaan maaf dari FOI ini dari Instagramnya, tapi tidak sampai 24 jam itu sudah di take down, sudah hilang. Dari permintaan maaf tersebut yang mereka menyatakan permohonan maaf atas ketidaknyamanan, jadi acara di cancel atau dibatalkan, itu sudah jelas bahwa memang ada rencana acara tersebut begitu, tapi ternyata dibantah oleh Nasaruddin Umar begitu. Nah, ini yang menarik lagi itu tadi Mas Ersu yang kita nyatakan bahwa ternyata 1 minggu sebelumnya itu sudah acara di sana begitu. Jadi dia lebih dulu menjadi pengajar dan narasumber acara pengkaderan di Masjid Istiqlal. Ini luar biasa sekali karena kalau kita cari lagi nih Mas Ersu ya, link begitu di Google itu ada sebuah link yang berjudul seperti ini, guest lecture pendidikan kader ulama Masjid Istiqlal PKUMI begitu. Terus kemudian kalau kita klik ini sudah tidak ada ya. Ini tertanggal 10 Juli 2004 begitu, dan kemudian ada nama Ari Gordon juga. Nah, dia di sini coba saya lihat ya. Apa sih PKUMI ini? Jadi pendidikan kader ulama. Ini singkatan dari pendidikan kader ulama Masjid Istiqlal. Luar biasa yang memfasilitasi pendidikan kader ulama dari Masjid Istiqlal. Dan mengundang tokoh Yahudi. Dan mengundang tokoh Yahudi, dan ini adalah tokoh puncak dari AJC, American Jewish Committee atau community itu tadi. Dan kemudian profil dari PKU atau Pendidikan Kader Ulama Istiqlal ini menuliskan seperti ini Mas Ersu, melahirkan kader ulama yang berakhlak mulia dan berpandangan moderat sehingga dapat menjadi rujukan umat baik tingkat lokal, nasional maupun internasional, serta menguasai khasanah Islam klasik dan ilmu pengetahuan modern dari berbagai disiplin ilmu. Ini luar biasa sekali ya. Jadi sekarang ini kalau kita melihat begitu banyak dengan topeng Islam moderat, ulama moderat, berpandangan moderat, ternyata mereka hanya untuk sebagai salah satu topeng begitu untuk melancarkan berbagai propaganda begitu dari Zionis Islam. Astagfirullahaladzim. Ya, begitu rapinya permainan mereka kaum muslimin ya. Ternyata gerakan-gerakan pro Israel, pro Yahudi itu sudah menggurita. Bahkan sudah sampai masuk ke Masjid Istiqlal. Ini musibah bagi umat Islam kaum muslimin, ya, musibah. Ya, di tengah saudara kita Palestina, ya kita sudah tahu lah kaum muslimin ya diperlakukan seperti apa oleh orang-orang Yahudi Israel. Ya. Kok ternyata orang-orang yang ada di negeri kita, yang mereka, ya kalau mereka ini adalah orang-orang yang kafir ya, mungkin itu masih bisa diterima dengan akal lah kaum muslimin ya. Seandainya gerakan-gerakan Yahudi itu masuk ke
orang-orang kafir, ke lembaga-lembaga orang-orang kafir, itu masih bisa diterima dengan akal. Karena mereka bersatu. Secara umum Allah Subhanahu wa taala mengatakan walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Ya, orang Yahudi, ya orang Nasrani, dan secara umum orang-orang kafir itu nggak akan pernah ridho dengan umat Islam sebelum umat Islam ini mengikuti jejak mereka. Ya, jadi kalau masuk ke dalam organisasi orang kafir, gerakan-gerakan orang kafir, ormasnya orang kafir, itu masih masuk akal. Mereka bekerja sama membuat makar untuk menghancurkan Islam. Ya. Tapi ini masuk ke dalam organisasi-organisasi Islam, ya, bahkan sampai masuk ke Masjid Istiqlal. Ini kan makar yang sangat luar biasa kaum muslimin. Dan kita bersyukur kaum muslimin ya, alhamdulillah dengan viralnya 5 anggota NU yang pergi ke Israel akhirnya menguak jaringan-jaringan orang-orang yang pro dengan Israel, dan ternyata kaum muslimin sudah menggurita ya. Tapi alhamdulillah meskipun kita hitungannya sudah terlambat mengetahui yang seperti ini kaum muslimin, akan tetapi sesuai dengan postingan Ustadz Fahmi Salim ya. Beliau mengatakan fakta baru kita hari ini, pembebasan Masjidil Aqsa rupanya wajib dimulai dari Masjid Istiqlal lebih dahulu. Ya. Kalau Masjid Istiqlal saja, masjid yang itu jelas masjid yang sangat-sangat boleh dikatakan itu vital lah kaum muslimin ya. Itu sakral, ya, masjid kenegaraan itu kaum muslimin ya. Ya, seharusnya masjid itulah yang mulai dibebaskan dari orang-orang Yahudi kaum muslimin. Ya, kalau orang Yahudi masih bebas masuk ke Masjid Istiqlal, bagaimana Indonesia bisa membantu membebaskan Palestina ya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini parah kaum muslimin ya. Mengejutkan kata beliau ya, tentunya ya, terlambat, lebih baik terlambat ya, daripada tidak tahu dan terus kecolongan. Ya, robohnya surau kita sungguh menyakitkan. Ini cukup menyakitkan, sangat menyakitkan kaum muslimin. Ya, Masjid Istiqlal yang selama ini menjadi kebanggaan, masjid ya milik negara lah, ya ternyata di sana dijadikan tempat ya untuk kader-kader orang-orang yang pro dengan Yahudi kaum muslimin. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, sehingga dari sini juga kaum muslimin ya perlu didengar orang-orang yang biasa memfitnah bahwasanya orang-orang salafi ya, dakwah sunnah ini adalah dakwah yang didukung Yahudi, pro Syiah ya. Mudah-mudahan dengan video yang seperti ini, dengan berita-berita dan fakta-fakta yang terkuak saat ini, mudah-mudahan mereka segera sadar ya. Seperti Marzuki Mustamar, Idrus Romli ya, kemudian siapa itu namanya? Yang orangnya hitam pakai kacamata, Islah Bahrawi ya. Seperti Islah Bahrawi ya, mudah-mudahan lah Allah Subhanahu wa taala berikan secercah keimanan di hati mereka ya, secercah taufik dan hidayah. Mudah-mudahan mereka segera sadar ya, dan mereka bisa kembali kepada pemahaman yang benar ya. Kemudian diberikan hati yang bersih untuk dapat melihat ya, mana dakwah yang mengajak kepada kebenaran dan mana dakwah yang seolah-olah mereka ini mengajak kebenaran, akan tetapi ternyata mereka adalah membuat makar kaum muslimin ya. Mereka adalah orang-orang munafik, orang-orang yang mengkhianati agama Islam ini kaum muslimin, mengkhianati kaum muslimin, bahkan mengkhianati bangsa Indonesia kaum muslimin, di mana bangsa Indonesia ini tidak akan mungkin ya secara undang-undang negara Indonesia ini berlepas diri dari orang-orang yang menjadi penjajah kaum muslimin ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.